بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Bab barang siapa yang mentahqiq tauhidnya, yaitu memurnikannya dari berbagai macam kotoran-kotoran dan noda-noda yang bertentangan dengan tauhid, baik berupa kesyirikan ataukah berupa perbuatan-perbuatan bid'ah atau kemaksiatan. Sebab untuk memurnikan tauhid dan membersihkannya, mentahqiqnya kembali kepada 3 perkara. Yang pertama, yaitu dengan cara meninggalkan syirik. Apakah syirik yang akbar ataukah syirik yang asghar, syirik besar dan syirik yang kecil, ataukah syirik khafi. Kemudian yang kedua, yaitu dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah dengan berbagai macamnya. Yang ketiga adalah tarkul ma'asi, meninggalkan berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat. Maka barang siapa yang meninggalkan ketiga perkara ini, maka sungguh dia telah memurnikan dan mentahqiq tauhidnya. Karena ketiga perkara tersebut merupakan lawan dari tauhid itu. Ada di antara 3 perkara ini yang kalau kemudian seseorang mengamalkannya, maka menyebabkan batalnya tauhidnya, batalnya keimanannya, sehingga dia keluar dari tauhid menjadi kafir, musyrik. Dan ada pula dari ketiga perkara ini yang kalau seseorang terjatuh padanya, maka tidak sampai menyebabkan batalnya tauhid, akan tetapi mengurangi keimanannya dan mencampuri keimanannya dengan kotoran-kotoran dan noda kemaksiatan. Dan para ulama menyebutkan bahwa untuk memurnikan tauhid maka ada 2 tingkatan dalam hal ini. Ada tingkatan yang hukumnya wajib, yaitu apa-apa yang wajib untuk ditinggalkan dari ketiga perkara tersebut. Ada pula tingkatan yang mustahabbah. Ada pula tingkatan yang kedudukannya mustahabbah, disukai seseorang untuk meninggalkannya. Dan ini berbeda-beda antara kaum ahlu tauhid dengan ahlu tauhid yang lain. Yang jelas tujuannya agar kemudian tidak ada di dalam hatinya sesuatu yang tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bertawajuh kepada Allah, maka dia bertawajuh dengan tawajuh yang sempurna.
Sehingga dia berusaha untuk meninggalkan sekecil apapun yang dikhawatirkan akan mendatangkan madarah bagi dia di akhirat kelak. Nah, ataukah tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Itulah yang disebut dengan sikap zuhud dan sikap wara'. Ya. Atau yang ditakbir oleh sebagian para ulama, ayatruka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak mengapa, tidak dikenakan dosa apabila dia mengamalkannya. Tapi dia tetap meninggalkannya. Karena khawatir jangan sampai membuat masalah di akhirat. Jangan sampai mendatangkan kemudaratan. Maka mentahqiq tauhid, yaitu membenarkan syahadatain dan memurnikannya dari segala perkara-perkara yang akan mengurangi atau membatalkan tauhid tersebut. Sehingga beliau menyatakan bahwa barang siapa yang mentahqiq tauhidnya, memurnikan tauhidnya dari ketiga macam itu tadi, dakhalal jannata bighairi hisabin, maka dia masuk ke dalam surga dengan tanpa dihisab. Tidak akan diperhitungkan lagi amalnya. Kalau tidak dihisab, ya tentunya tidak diazab pula, tidak disiksa pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, kana ummatan qanitan lillahi hanifa, adalah beliau seorang ummah. Telah terdahulu penjelasan tentang makna ummah pada bab yang pertama dalam kitab Tauhid, bahwa ummah di dalam nas-nas Al-Quran memiliki beberapa makna. Di antaranya apa ya, akhi? Saleh. Apa? Sama. Seluruh kaum. 2. Imam. 3. Millah. 4. Zaman. Yang pertama tadi Taifah, golongan manusia. Jadi di dalam Al-Quranul Karim yang dimaksud dengan ummah ada 4 macam. Ya, terkadang berarti ta'ifatun minan nas, sekelompok dari manusia. Terkadang berarti imam, terkadang berarti millah. Inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami berada di atas satu agama. Dan juga terkadang berarti zaman, wadakara ba'da ummah. Di dalam ayat ini yang dimaksud dengan kata ummah adalah imam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam, beliau adalah ummah. Beliau adalah sesosok imam. Sendirinya beliau, akan tetapi beliau dijuluki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ummah, disebabkan karena istiqomahnya beliau di atas tauhid dan jauh berlepas diri dari syirik.
Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah ini, inna Ibrahim kana ummah ay li alla yastauhisha salikut tariq min qillati salikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah umat, yaitu agar kemudian jangan merasa ngeri, jangan merasa sempit hati, ya, orang-orang yang menempuh jalan kebenaran ini karena sedikitnya orang-orang berjalan di atasnya. Jangan karena sedikit orang yang berjalan kemudian kita tinggalkan agama Allah ini. Sebab satu orang yang berada di atas tauhid, yang istiqamah di atasnya, maka dia itu menduduki kedudukan ummah. Ya, seakan-akan dia umat yang banyak. Nah, sebagaimana Ibrahim alaihissalam diberikan gelar oleh Allah dengan ummah, agar seorang mukmin itu terbiasa untuk senantiasa berada di atas al-haq, senantiasa berada di atas Alkitab wa sunnah, di atas kebenaran, dimanapun Al-Quran dan As-Sunnah itu membawa dia dan mengiringnya. Sebab seorang yang tidak memiliki sabat di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan dia ditinggalkan oleh kaumnya ataukah sedikit pengikutnya, maka dia merasa sempit hati, merasa sempit dadanya, sehingga yang dia cari adalah banyaknya umat, banyaknya pengikut. Siapa yang paling banyak pengikutnya, maka dia ke sana. Tergantung kemana arah angin, mana yang kuat. Ini bukan sifat ahlil haq, bukan sifat orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam kana ummatan, beliau adalah seorang ummah qanitan lillah. Qanit itu dari kata al-khunut yang maknanya adalah dawamut ta'ah, terus menerus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifan, yaitu yang kembali kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Itulah sifatnya Ibrahim alaihissalam dan ajaran beliau. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidaklah termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Ya, sifat Ibrahim alaihissalam, Allah nyatakan dia sebagai ummah agar kemudian ahlul haq tidak merasa rendah, tidak merasa hina karena sedikitnya orang-orang mengikutinya. Qanitan lillah, tunduk kepada Allah, tidak tunduk pada raja-raja, tidak tunduk pada para saudagar-saudagar, tidak tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifan, yaitu lurus, tidak bengkok kanan dan tidak pula bengkok ke kiri. Naam. Sebab seorang yang berada di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadikan patokan agamanya sebagai patokan dalam berwala dan berbarok. Yang mengingkari tauhid, maka dia berlepas diri. Dan yang berada di atas tauhid, maka mereka bersikap loyal. Walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim alaihissalam tidak termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Sehingga tidak ada hujah bagi Yahud wan Nasara ketika mereka mengklaim diri mereka masing-masing yang berhak untuk memiliki Ibrahim alaihissalam.
Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang muwahhid. Seorang yang bertauhid. Wahid. Naam. Seorang yang senantiasa berada di atas agama Allah Azza wa Jal. Ayat ini membantah mereka yang merasa dirinya memiliki Ibrahim. Padahal Ibrahim alaihissalam bukan Yahud, bukan Nasrani. Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyah. Walakin kana hanifan muslima walam yakun minal musyrikin wa ma kana minal musyrikin. Yahudi dan Nasrani. Ibrahim alaihissalam bukan Yahudi dan bukan pula Nasrani. Akan tetapi beliau adalah seorang Muslim yang condong kepada tauhid dan tidak termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Wa qala, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka terhadap Rabb mereka senantiasa tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ayat ini ketika Allah menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin, bahwa di antara sifatnya mereka senantiasa condong kepada tauhid. Naam, jauh dari syirik, syirik akbar dan syirik asghar. Maka seorang yang ingin menyempurnakan agamanya, hendaklah dia membersihkannya dari berbagai macam kotoran, ya ikhwan. Kotoran tauhid, kotoran syirik, kotoran mengagungkan selain dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tunduk kepadanya sebagaimana tunduknya kepada Allah. Demikian pula dia harus membersihkan tauhidnya dari bid'ah, dari ma'asi. Sebab dengan demikian dia akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman huwa Sulami. Naam, termasuk di kalangan tabi'ut tabi'in, Abul Hudzail Al-Kufi, thiqah. Naam. Ketika beliau meninggal, beliau berumur 93 tahun. Qala, beliau berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku dahulu berada di dekatnya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini termasuk murid Abdullah bin Abbas. Naam. Namun beliau tidak meriwayatkan secara langsung dari banyak dari kalangan para sahabat. Ya. Apabila beliau meriwayatkan dari Aisyah, riwayatnya terputus. Juga tatkala beliau meriwayatkan dari Abu Musa, beliau tidak mendengarkan langsung dari Abu Musa. Dan beliau termasuk ulama yang meninggal di tangan penguasa zalim Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kata beliau, aku berada di dekat Sa'id bin Jubair, faqala. Lalu Sa'id bin Jubair pun mengatakan, ayyukum ra'al kaukab. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang? Alladzin qaddal barihata, yang jatuh semalam. Siapa di antara kalian yang melihat ada jatuh bintang pada malam hari? Fakultu ana. Maka aku pun menjawab, aku. Ya. Ya, ini kata Husain bin Abdurrahman. Aku melihat.
Tsumma qultu, lalu aku pun mengatakan, ama inni lam akun fi sholatin. Ketahuilah bahwa pada waktu itu aku dalam keadaan tidak melaksanakan sholat. Nah, maka di sini menunjukkan kejujuran para sahabat. Jauhnya amalan mereka dari sikap ar-riya, sikap as-sum'ah, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Pada malam hari, nah, dia tetap menyatakan bahwa aku dalam keadaan tidak melaksanakan sholat pada waktu itu. Kalau orang-orang yang ingin mendapatkan pujian, yang ingin mendapatkan ketenaran, maka dia selalu merasa kenyang dengan apa-apa yang dia tidak miliki. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Dia mengatakan saya begini-begini, padahal tidak begitu dia. Tadi malam saya sholat sekian rakaat, padahal tidak demikian dia. Nah, jangan ya ikhwan. Rasulullah SAW menyatakan orang yang merasa kenyang, merasa memiliki sesuatu yang dia tidak diberikan, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Saya menghafal ini, padahal dia tidak menghafalnya. Nah, saya mengetahui ilmu itu dan ini, padahal dia tidak memilikinya, tapi dibangga-banggakan. Selalunya mengangkat-ngangkat diri, ha anadha. Inilah saya dan inilah saya. Nah, lihat ini bagaimana ilmu salaf dan bagaimana keadaan para ulama salaf, tawadhu'nya mereka mengabarkan apa yang sebenarnya. Ama inni lam akun fi sholatin, pada waktu itu aku dalam keadaan tidak melaksanakan sholat. Dijelaskan, jangan sampai ada yang menyangka bahwa dia, masya Allah, ya, tadi malam dia demikian sholatnya, padahal tidak demikian pada hakikatnya. Walakinni ludiktu, tapi pada waktu itu ketika aku melihat bintang itu, aku dalam keadaan disengat. Ya, ludiktu dari ladq, terkena racun serangga. Ya, apakah mungkin disengat kalajengking atau semacamnya. Nah, qala, lalu kemudian Sa'id bin Jubair berkata padanya, fama sona'ta, lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat itu? Apa yang kamu kerjakan? Qultu irtaqaitu, aku pun menjawab, aku sedang meruqyah, aku pun meruqyah diriku. Nah, aku meruqyah diriku. Nah, qala, lalu kemudian kata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dzalik, apa yang membuatmu mengerjakan hal itu? yakni mengapa engkau meruqyah? Apa alasanmu, apa dalilmu? Maka di sini menunjukkan bahwa seseorang boleh bertanya kepada orang lain tatkala dia mengamalkan suatu amalan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan dia tidak mengetahui dalilnya. Ditanyakan, apa alasanmu mengamalkan ini? Kenapa ketika kamu mengamalkan ini kamu demikian dan demikian gerakanmu, apa dalilnya? Ya, ada seorang melakukan suatu amalan yang kita tidak mengetahui dalilnya. Tanya, mahamalaka ala dzalik, apa yang membawamu untuk melakukan amalan tersebut? Nah, kalau dia mengatakan, ya perasaan saya menyangka itu benar, ya, tidak cukup kan? Mesti dengan dalil, bil hujjah wal burhan. Qultu, lalu aku pun menjawab, haditsun haddatsanahu Sya'bi. Aku melakukan amalan ruqyah ini karena mendengarkan hadis
yang Asy-Sya'bi yaitu Amr bin Syarahil telah memberitakan kepadaku. Ya. Telah memberitakan padaku satu riwayat. Lihat, ketika mereka ditanya maka jawabannya adalah riwayat. Jawabannya adalah hujjah, hadis. Apa dalilmu? Qala, lalu Sa'id bertanya lagi, wa ma haddatsakum? Apa yang Sya'bi kabarkan pada kalian? Qultu, kata beliau, haddatsana, telah memberitakan kepada kami Asy-Sya'bi an Buraidah bin al-Husayb, dari Buraidah ibn al-Husayb, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humah. Nah, tidak ada ruqyah. Ya, ini perkataan Buraidah ya. Bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dari perkataan Buraidah Ibnul Husayb, seorang sahabi Al-Aslami. Tidak ada ruqyah, tidak ada pengobatan ruqyah illa min ainin, kecuali apabila seorang terkena penyakit ain. Ya. Ain. Penyakit yang disebabkan karena hasad seseorang. Ada orang si A hasad pada si B. Lalu kemudian si B ini karena dia memiliki kelebihan, maka si A pun memberikan pujian kepadanya tanpa mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, ya. Dan memang memberikan pujian tersebut karena hasad, ya. Seperti misalnya dia mengatakan, wah, alangkah kuatnya kamu ya, alangkah kuatnya orang itu. Ya, hasad. Nah, kata Rasulullah SAW, "Lau kana syai'un sabaqahul qadar la sabaqathul ain." Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, tentunya ain ini akan mendahuluinya. Ya, dan seorang terkena ain bisa-bisa, nah, mungkin tenaganya tiba-tiba hilang, tiba-tiba jatuh pingsan. Nah, maka tidak ada ruqyah yang diperbolehkan kecuali disebabkan karena ain, ya, au humatin, au humah. Yang dimaksud humah yaitu racun serang, racun kalajengking dan yang semisalnya. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain, karena terkena ain, atau huma. Nah, karena beliau terkena huma, karena disengat, maka beliau pun meruqyah dirinya. Begitu. Jadi beliau mengamalkan karena ilmu. Dari perkataan sahabi ini menunjukkan bahwa para ulama salaf mereka masih saja menjadikan perkataan para sahabat itu sebagai dalil ketika tidak ada yang menyelisihi. Qala, maka berkata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Telah baik orang yang mengamalkan, ya, dia berhenti kepada apa yang telah dia dengarkan. Nah, ini dia terfokus kepada amalan ketika dia mengetahui dalilnya. Begitu. Telah baik orang yang demikian. Ketika ada dalil yang sampai kepada dia, dia amalkan. Ketika ada hujah yang sampai kepada dia, dia berusaha untuk menghidupkannya.
Maka ini pujian Sa'id bin Jubair kepada Husain. Walakin akan tetapi haddatsana Ibnu Abbasin, telah memberitakan pada kami Abdullah ibnu Abbas. Maksud Sa'id bin Jubair membacakan hadis Abdullah bin Abbas ini untuk menjelaskan kepada Husain bin Abdurrahman, ya, tentang permasalahan ruqyah. Tentang permasalahan ruqyah. Karena Husain bin Abdurrahman ketika beliau meruqyah, lalu beliau membawakan riwayatnya Buraidah ibnul Husayb dari perkataan beliau. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair ingin memberikan faidah bahwa ada di antara ruqyah tersebut yang boleh, akan tetapi bagi orang-orang yang meminta untuk diruqyah, ya, akan mengurangi satu keutamaan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas ini. Tatkala mereka sakit, mereka tidak meminta untuk diruqyah. Insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah. Wa insyaallah ya ikhwan, qatrun nabda min syahri Ramadan, ya, jam 10 pagi. Adapun muyassar insyaallah Ustaz Muallim yang akan mengajar juga pada bulan Ramadan, juga jam 10 pagi, ya, di rumah beliau, ya. Adapun qatrun nada mungkin, ya, di sini mungkin juga di lantai 2, ini di atas, ya. Nah, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika.